Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Perkenalkan, saya Umi Solihati. Di sini saya akan membahas terkait dengan generasi Z atau yang kita kenal sangat populer sekali, yaitu dengan sebutan Gen Z, di mana kita di sini akan belajar memahami kekuatan dan tantangan generasi baru. Sebenarnya siapa sih Gen Z itu? Oke, coba kita mencoba mengulas terkait dengan Gen Z, ya. Gen Z menjadi istilah yang sering kali diperbincangkan orang-orang selama beberapa tahun ke belakang. Akan tetapi belum banyak orang yang memahami apa generasi Z itu dan apa perbedaannya generasi Z dengan generasi-generasi yang lain seperti generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial atau Y, dan generasi Alpha. Baik, sekarang coba kita ketahui kebiasaan dan kecenderungan dari generasi Z. Generasi Z itu sangat terhubung dengan teknologi digital dan internet. Kemudian menyukai konten visual dan interaktif. Lebih memilih komunikasi online dan media sosial. Kemudian memiliki pola konsumsi yang unik dan berfokus pada pengalaman itu. Kemudian kalau dilansir dari Investopedia, generasi Z adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Batas usia tertua dari generasi ini adalah 25 tahun. Jika dilihat dari tahun kelahirannya, sebagian besar generasi Z sudah menamatkan studi mereka di bangku kuliah per tahun 2022. Tidak sedikit pula orang-orang yang lahir sebagai generasi Z sudah menikah dan mulai membangun keluarga. Sayangnya nih, generasi Z itu diprediksi menghadapi masa depan yang lebih tidak pasti daripada generasi-generasi sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Itu. Gen Z dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Zoomer, adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Sebagian besar Gen Z adalah anak-anak generasi X dan generasi milenial. Gen Z lahir pada awal abad ke-21
menjadi generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak usia muda. Sebagai generasi sosial pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital portable sejak usia muda, Gen Z, meskipun belum melek digital, telah dijuluki digital native atau orang-orang yang tumbuh bersamaan dengan reformasi digital. Gen Z cenderung hidup lebih lambat dibandingkan pendahulunya ketika mereka seusia, memiliki tingkat kehamilan remaja yang lebih rendah, dan lebih jarang mengonsumsi alkohol, tetapi belum tentu obat psikoaktif lainnya. Secara global, terdapat bukti bahwa rata-rata usia pubertas di kalangan anak perempuan telah jauh menurun dibandingkan abad ke-20. Kemudian ini dapat berdampak pada kesejahteraan dan masa depan mereka. Di seluruh dunia, Gen Z menghabiskan lebih banyak waktu pada perangkat elektronik dan lebih sedikit waktu untuk membaca dibandingkan sebelumnya, yang berdampak pada rentang perhatian kosakata, prestasi akademik, dan kontribusi ekonomi masa depan. Coba sekarang kita bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi-generasi yang hidup di zaman sebelum generasi Z ini lahir. Yang pertama, kita lihat pada generasi perang klasik. Ada yang namanya generasi perang klasik. Generasi yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir pada tahun 1648 sampai dengan tahun 1860 Masehi. Generasi perang klasik ini merupakan generasi perang yang sangat ditentukan oleh kekuatan pasukan dalam bentuk prajurit, persenjataan, dan keahlian, serta pengalaman dalam bertempur secara frontal berhadapan. Kemudian, generasi Perang Dunia ke-1. Kita lihat kemudian pada generasi Perang Dunia ke-1. Generasi yang lahir pada awal permulaan hingga berlangsungnya Perang Dunia ke-1. Doktrin yang sangat ditekankan dalam generasi Perang Dunia ke-1 ini adalah the artillery conquer the cavalry as the attacker and the infantry occupies. Selanjutnya, mutu yang berkembang dalam generasi perang klasik dan generasi Perang Dunia I adalah close and destroy. Kemudian kita masuk pada generasi perang kedua. Generasi perang kedua.
didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu dalam rentang tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 Masehi. Generasi Perang Kedua ini adalah generasi yang menerapkan konsep perang dengan mengutamakan kecepatan, spontanitas, kekuatan mental, serta fisik prajurit. Kemudian, generasi berikutnya adalah generasi pasca Perang Dunia Kedua, di mana pasca Perang Dunia Kedua merupakan orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Berikutnya adalah generasi era depresi. Generasi yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir sebelum dan setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua yang mengalami depresi atau stres akibat kondisi yang terjadi pada masa tersebut. Baru setelah generasi era depresi, muncullah yang namanya generasi baby boomer. Generasi baby boomer ini lahir pasca Perang Dunia Kedua dengan rentang tahun lahir 1946 sampai 1964. Baru setelah itu muncullah generasi X. Generasi X ini generasi yang lahir dalam rentang tahun kelahiran 1965 sampai dengan 1980. Kemudian setelah generasi X, lahirlah generasi milenial. Generasi milenial ini lahir rentang tahun kelahiran 1981 hingga 1996. Setelah generasi milenial, barulah muncul yang namanya generasi Z atau Gen Z. Generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai tahun 1900 sampai tahun 2012. Ini rentang tahun yang digunakan di Indonesia berdasarkan data sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Ya. Setelah Gen Z, generasi yang paling akhir saat ini adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ini lahir dalam rentang tahun 2013 hingga saat ini. Generasi ini lahir setelah generasi Z atau Gen Z. Inilah generasi dari generasi awal, generasi perang hingga saat ini. Perbedaan definisi Gen Z terlihat pada tabel dan bisa kita pahami. Di sini bisa kita perhatikan bersama, ada tabel generasi-generasi dari generasi pertama
sampai terakhir atau saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.